Pernah nggak sih kepikiran apa cara kita ngasuh anak itu satu-satunya cara yang paling benar? Hari ini kita bakal bongkar pemikiran itu. Kita akan jalan-jalan keliling dunia lewat buku Parenting Without Borders buat lihat berbagai macam cara mendidik anak. Siap-siap ya, karena pandangan Anda soal parenting bisa jadi bakal berubah total. Oke, kita mulai dengan satu gambaran yang mungkin bikin kaget. Coba bayangin ada anak umur 6 tahun naik kereta sendirian. Di tempat kita, ini mungkin langsung dianggap orang tuanya lalai ya kan? Tapi, di belahan dunia lain, ini tuh pemandangan biasa aja. Loh, kok bisa? Nah, disinilah letak perbedaannya yang fundamental. Di Jepang misalnya, membiarkan anak bepergian sendiri itu cara buat ngajari mereka mandiri dan percaya sama lingkungan sekitar. Sebaliknya, di Amerika Serikat, fokus utamanya adalah keselamatan, jadi pengawasannya jauh lebih ketat. Ini bukan soal mana yang benar atau salah ya, tapi lebih ke gimana budaya itu ngebentuk prioritas kita sebagai orang tua. Jadi, yuk kita lihat beberapa contoh lain dari seluruh dunia. Kita cari inspirasi dari cara-cara unik mereka membesarkan anak. Pelajaran pertama datang dari tempat yang mungkin nggak Anda duga. Kalau kita mikirin negara yang pendidikannya paling top, mungkin yang kebayang adalah jam belajar yang super panjang dan PR yang numpuk. Tapi di Finlandia, salah satu yang terbaik di dunia, rahasianya justru sebaliknya. Ini bukan tentang belajar lebih keras loh. Pendekatan di Finlandia ini benar-benar di luar dugaan. Waktu istirahat mereka lebih banyak, PR-nya lebih sedikit, dan fokusnya itu pada keseimbangan antara belajar dan main. Ini membuktikan kalau istirahat tuh bukan musuh produktivitas. Malah justru jadi kunci buat perkembangan otak dan kreativitas anak. Keren ya? Selanjutnya, soal membangun rasa percaya diri. Di banyak budaya barat, ada semacam obsesi untuk terus-menerus memuji anak. Wah, pinter, hebat. Tapi di banyak budaya lain, rasa percaya diri itu nggak dibangun dari pujian, tapi dari rasa tanggung jawab. Anak-anak diajarin nilai dari kontribusi nyata, misalnya bantu pekerjaan rumah, jaga adiknya. Dari situlah mereka merasa mampu dan punya peran penting di keluarga. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita terlalu semangat mau menerapkan semua ide keren ini, ada satu peringatan yang penting banget dari penulisnya. Gini deh, anggap aja setiap cara mengasuh anak itu seperti pohon. Yang kita lihat di permukaan, prakteknya, itu cuma daun dan batangnya. Di bawah tanah ada akar yang kuat banget. Sistem sosial, keamanan lingkungan, nilai-nilai budaya. Nah, kalau kita coba cabut pohon itu, terus ditanam di tanah yang beda total, ya kemungkinan besar nggak akan tumbuh kan? Inilah ide kuncinya, yang terangkum sempurna dalam satu kalimat. Adaptasi itu lebih penting daripada adopsi. Artinya apa? Tujuannya itu bukan meniru mentah-mentah, tapi mengambil inspirasi, lalu kita olah lagi dengan bijak, supaya cocok dengan kondisi kita. Jadi, gimana caranya kita menerapkan pelajaran-pelajaran global ini secara praktis dalam hidup kita? Kuncinya yaitu tadi, di konsep adaptasi, bukan adopsi. Bedanya jelas banget. Adopsi itu ibaratnya copy-paste, langsung tiru plek-tiplek tanpa mikir. Sedangkan adaptasi, kita ambil bibit idenya, terus kita tanam dan rawat di lingkungan kita sendiri. Disesuaikan biar tumbuh subur di keluarga dan budaya kita. Kita ambil contoh paling dekat, Indonesia. Konsep anak mandiri ala Jepang tadi, misalnya perlu banget diadaptasi. Di kota besar seperti Jakarta, keamanan dan infrastruktur jadi pertimbangan nomor satu. Beda lagi ceritanya di pedesaan, di mana nilai komunal seperti gotong royong, di mana tetangga ikut ngawasin anak kita, menciptakan jaring pengaman yang beda. Setiap tempat butuh adaptasi yang unik. Oke, jadi kalau kita nggak bisa asal comot teknik terbaik dari negara lain, lalu apa dong kesimpulan dari semua ini? Ini dia pesan terpentingnya, berhenti mencari satu-satunya cara terbaik untuk jadi orang tua. Buku ini ngajarin kita kalau nggak ada yang namanya piala emas atau formula rahasia dalam parenting. Perjalanan setiap keluarga itu ya unik. Nah, daripada mencari satu jawaban, pendekatannya lebih ke 3 langkah ini. Pertama, jadi lebih terbuka sama ide-ide baru. Kedua, coba deh lebih sering refleksi. Tanyakan kenapa ya kita melakukan ini? Dan yang ketiga, jadilah lebih kreatif dalam merancang pendekatan yang paling pas buat keluarga kita yang unik ini. Ini adalah sebuah tantangan yang kuat banget. Yuk kita pertanyakan hal-hal yang kita lakukan cuma karena, ya dari dulu juga begitu. Apakah cara kita mengasuh anak selama ini adalah pilihan yang sadar, atau jangan-jangan cuma kebiasaan yang kita warisi aja? Jadi, kami tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Pola asuh Anda itu sebuah pilihan sadar atau sekedar kebiasaan? Semoga obrolan kita hari ini bisa memberi perspektif baru dalam perjalanan Anda sebagai orang tua. Terima kasih sudah menyimak.